Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau belajar tentang sistem saluran pencernaan atau bahasa lainnya sistem digestif. Duh, goyang-goyang. Oke, jadi sistem pencernaan itu dimulai dari mulut ke anus. Apakah bisa lewat hidung, Ibu? Bisa. Tapi kondisi tertentu, Pita. Kalau lagi sakit ya biasanya orang makan lewat selang infus kan, nah, begitu. Tapi itu hanya kondisi darurat. Tapi umumnya kan orang pakai mulut karena ada gigi sama lidah. Nah, organ pencernaan makanan itu kan dari mulut sampai anus. Itu sistemnya itu terjadi secara mekanik dan kimiawi. Jadi pencernaan kita itu bisa berlangsung secara kimiawi ataupun mekanik. Namanya mekanik berarti menggunakan alat-alat tertentu. Kalau kimiawi berarti menggunakan reaksi kimia dengan melibatkan enzim dalam tubuh. Oke, jadi saluran pencernaan kita itu dimulai dari mulut. Nah, di mulut itu terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kenapa dikatakan secara mekanik? Karena dia melibatkan lidah dan gigi. Sedangkan kimiawinya itu menggunakan enzim namanya enzim tialin yang terdapat di air liur. Enzim tialin itu sendiri dihasilkan oleh pankreas. Nah, organ apa saja yang terdapat pada mulut tak? Yang pertama ada lidah dan gigi. Lidah dan gigi di sini berfungsi untuk pencernaan secara mekanik karena lidah itu berfungsi untuk membolak-balikan makanan, sedangkan gigi itu berfungsi untuk mengoyak-oyak makanan, mencabik, merobek. Itu fungsinya gigi ya. Kemudian air liur ini kan mengandung enzim apa namanya? Enzim tialin yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat yang mengandung amilum diubah menjadi maltosa. Jadi amilum diubah menjadi maltosa, enzim tialin itu. Nah, dari mulut itu makanan diteruskan ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan itu terjadi gerakan peristaltik atau gerakan mengoyak-oyak makanan. Nah, hasil akhirnya adalah makanan berbentuk bolus atau bola-bola halus. Ya pikir Meki, kalau kerongkongan tak seperti selang, toh pasti makanannya akan berbentuk bola-bola. Nah, di kerongkongan ini terjadi juga proses pencernaan secara mekanik. Nah, setelah makanan diteruskan dari kerongkongan, dia akan diteruskan ke lambung. Nah, di lambung itu terjadi pencernaan secara kimiawi karena melibatkan enzim apa saja? Yang pertama ada HCl, pepsin, renin, dan lipase. HCl atau bahasa lainnya asam lambung. Asam lambung itu berfungsi untuk membunuh kuman yang ada pada makanan. Tapi jangan mentang-mentang kita punya HCl atau asam lambung jadi segampang itu makan makanan yang kotor. Nggak boleh begitu karena kalau terbiasa makan makanan kotor, nanti lambungnya juga akan terkena gangguan. Cau matoto. Nah, kemudian ada enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Ada juga enzim renin yang berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi kasein. Nah, enzim renin ini banyak terdapat pada lambung bayi karena bayi itu kan sukanya minum susu, toh. Kemudian enzim lipase berfungsi mengubah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Nah, makanan yang berbentuk bolus tadi setelah diubah nanti akan membentuk bubur. Jadi di lambung itu makanan diubah menjadi bubur atau kim dengan bantuan enzim ini. Nah,
Setelah makanan dari lambung, nanti dia akan diteruskan ke usus halus. Usus halus ini yang di tengah ya. Nah, usus halus itu terdiri atas 3. Ada usus 12 jari atau duodenum, ada usus kosong jejunum, dan juga ada usus penyerapan atau ileum. Namanya usus penyerapan berarti di sini makanan diserap. Di sini makanan diserap. Sari-sari makanan diserap di usus penyerapan atau di usus halus. Kenapa di situ? Karena di sini paling banyak enzimnya. Makanan tadi yang hanya berbentuk maltosa di mulut, kan tadi dari amilum jadi maltosa. Makanan tadi yang hanya berbentuk maltosa diubah menjadi glukosa. Yang tadinya hanya berupa pepton itu diubah menjadi asam amino. Yang tadinya ya itu, kemudian asam lemak juga diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, namanya usus penyerapan. Di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, makanan yang tidak dibutuhkan itu diteruskan ke usus besar. Makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu diteruskan ke usus besar, atau bahasa lainnya kolonnya. Ini usus besar. Usus besar. Nah, di usus besar itu banyak bakteri Escherichia coli atau bakteri E. coli. Karena dia banyak bakteri E. coli-nya, makanya terjadi pembusukan makanan. Makanya itu kentut. Kenapa bau busuk? Karena mengandung bakteri. Nah, selain itu di usus besar juga terjadi pengaturan kadar air. Supaya apa? Supaya itu fesesta keluar dalam keadaan yang sesuai, tidak padat, tidak lembek juga. Nah, setelah itu penuh, nanti ditampung dulu di rektum. Nah, kalau misalkan rektum itu sudah memberikan sinyal-sinyal atau sistem sarafnya sudah diteruskan ke otak, bilang, kayaknya ini rektum sudah penuh feses atau TAI, kayaknya harus boker. Nanti disampaikan ke otak. Otak nanti mengkonfirmasi, oke, keluarkan nih. Nanti kita akan bergerak ke WC, keluarkan itu fesesnya lewat anus. Jadi itu tadi dari usus besar tadi, kemudian ditampung di rektum, lalu dikeluarkan di anus. Begitu.